Shalom saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa lagi di hari ini, di hari Minggu, hari dimana kita bersekutu dengan Tuhan, di hari Sabat saudara. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Ya Tuhanku, aku hendak kita naikkan pujian ini, kita datang di hadirat Tuhan. Siapkan hati kita yang terbaik untuk dipenuhi kebenaran firman Tuhan. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Aku hendak bernyanyi bagi
hari, setiap waktu. Saat-saat ini kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kami dimanapun kami berada saat ini, hati kami, hidup kami hanya terarah kepada Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan saat ini. Kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan lewat hamba-Mu. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua, sehingga setiap kami dikuatkan, setiap kami dibangun, kami dibaharui, kami dibentuk, bahkan kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu, sehingga hari-hari kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Pada saat ini Bapak Gembala memberikan tugas buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita mari sama-sama buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-10. Ya. Apabila saudara sudah mendapatkannya, mari saudara simak bersama, kita simak bersama firman Tuhan. Saya bacakan untuk saudara. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur pasal 32 ayatnya yang ke-10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Sekali lagi saudara ya, saya ulang lagi ya. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini dikatakan bahwa banyak kesakitan diderita oleh orang fasik. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kesakitan ini berbicara tentang apa saudara? Bicara tentang kesedihan, bicara tentang kesulitan, bicara tentang sakit penyakit, bicara tentang duka, bicara tentang masalah, beban hidup saudara, kekhawatiran, ketakutan. Itulah yang dialami oleh orang fasik. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara kita sama-sama perhatikan di dalam kalimat ini, setelah dalam kalimat itu, di kalimat yang kedua atau di bagian B-nya saudara dikatakan, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ayat ini saudara tidak berbicara bahwa kalau orang percaya itu akan terhindar dari yang namanya kesakitan saudara. Ayat ini tidak dikatakan begini, banyak kesakitan diderita orang fasik, tapi sedikit kesakitan bagi orang benar. Tidak berbicara itu saudara. Bahkan juga tidak berbicara banyak kesakitan buat orang fasik, tapi tidak ada kesakitan buat orang percaya. Tidak berbicara itu saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, hanya dikatakan apa? Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Artinya apa saudara? Artinya kita orang percaya, kita juga menghadapi yang namanya pergumulan, kita juga menghadapi yang namanya kesedihan, kita juga menghadapi duka, kita juga menghadapi sakit, kita juga menghadapi masalah, kita juga sedang mungkin bergumul hari-hari ini saudara. Dan firman Tuhan berkata bahwa orang percaya itu tidak terhindar dalam hal itu. Tetapi janji firman Tuhan berkata bahwa bagi orang percaya dikelilinginya dengan kasih setia saudara. Bagi orang fasik, bagi orang percaya, kedua-duanya melewati persoalan, kedua-duanya melewati pergumulan, kedua-duanya melewati kesulitan, kesesakan. Tapi ada perbedaan antara orang fasik dan orang percaya. Bagi orang percaya janji Tuhan bahwa kita dikelilinginya dengan kasih setia saudara. Haleluya. Haleluya saudara. Oleh sebab itu ada pujian berkata bahwa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Itulah yang dimaksud saudara.
bahwa Tuhan gak pernah janji saudara dan saya tidak akan melewati kesakitan, saudara dan saya tidak akan melewati masalah. Tuhan gak pernah berkata bahwa kalau saudara dan saya jadi orang percaya kita akan terbebas dari masalah, kita akan terbebas daripada pergumulan. Tuhan gak bicara itu. Tapi Tuhan berbicara tentang janjinya ketika kita menghadapi masalah itu, saudara. Yaitu apa? Dia menyatakan kasih setianya kepada kita. Ketika kita bergumul, ketika kita sedang ada dalam ketakutan, ketika kita sedang dalam masalah, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita, saudara. Kasih setia Tuhan terus ada, nyata dalam hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah lepas dan dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat lebih dalam lagi. Bicara tentang dikelilingi, kasih setia, saudara tadi ayat tadi berkata orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya. Kata dikelilinginya ini saudara itu berbicara tentang mengarahkan kita. Kalau dalam bahasa aslinya itu dijelaskan artinya adalah mengarahkan, menuntun, melingkupi. Nah saudara, dan kalau kita berbicara tentang kasih setia, terjemahan lama menggunakan bukan kasih setia saudara, bicara tentang kemurahan. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya saudara, digunakan dalam Inggrisnya mercy. Dan bahasa aslinya itu dipakai lebih dalam lagi. Dikatakan apa saudara? Orang yang percaya kepada Tuhan, dikelilinginya, atau dituntun, atau diarahkannya kepada apa? Keset, bahasa aslinya, yang berarti teguran. Jadi saudara dikasih Tuhan, ketika bedanya orang percaya dengan orang fasik saudara, ketika orang fasik menghadapi masalah, dia gak terima kasih setia Tuhan. Dia tidak menikmati kasih setia Tuhan. Dia tidak menikmati yang namanya dituntun jalannya oleh Tuhan. Dia tidak pernah ditegur. Oleh sebab itu saudara jangan heran ketika kita melihat kenapa orang itu kok dia gak percaya Tuhan, dia gak setia sama Tuhan, tapi kok dia selalu aja hidup senang. Sedangkan saya yang percaya, kok hidup saya makin banyak pergumulan. Kenapa saudara? Karena itu dia yang tadi firman Tuhan katakan, orang fasik itu tidak dituntun oleh Tuhan, tidak dipimpin, tidak ditegur oleh Tuhan, karena mereka tidak beroleh kasih setia Tuhan. Tapi orang yang percaya saudara, ketika dia dalam pergumulan, ketika dia dalam sakit, ketika dia sedang dalam kesedihan, ketika dia sedang berduka mungkin saudara hari-hari ini, disitulah tuntunan Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya. Disitulah kasih setia Tuhan, yaitu apa? Berbicara tentang kemurahannya Tuhan, berbicara tentang apa? Tegurannya Tuhan, artinya apa? Didikannya Tuhan dalam setiap persoalan kita. Sehingga baiklah kita orang percaya saudara, kita selalu memandang persoalan itu sebagai didikannya Tuhan buat kita. Bukan hanya sebagai kemurahannya, tapi juga didikannya Tuhan dalam hidup kita saudara. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34, tidak jauh saudara dari yang kita buka tadi, Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Kemalangan orang benar banyak. Lebih tegas lagi, kemalangan orang benar banyak, tapi ada satu hal saudara, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya apa saudara? Orang percaya pasti menghadapi persoalan, pasti menghadapi masalah, pasti menghadapi tantangan. Tapi kalau saudara dan saya disebut orang percaya, maka kasih setia Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Karena apa? Janji Tuhan, Tuhan melepaskan kita dari persoalan itu. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu saudara mari kita mengerti, di dalam persoalan kita, dalam kesukaran yang kita hadapi, kita harus menyadari bahwa ada yang Tuhan tuntut dalam hidup saudara dan saya. Tuhan izinkan saudara dan saya masuk dalam perjuangan, masuk dalam pertandingan, masuk dalam tantangan pencobaan. Buat apa? Untuk mengerti bahwa di dalam persoalan bukan cuma bicara kemurahan, untuk mengerti bahwa di dalam persoalan itu bukan cuma bicara tentang berkat Tuhan, tapi
Tapi di dalam persoalan juga ada didikannya Tuhan. Di dalam persoalan ada tuntutannya Tuhan buat saudara dan saya. Itu yang seringkali kita lupakan. Itu yang seringkali kita gak kejar, saudara. Yang kita ingat apa? Oh, tenang aja. Habis masalah ini saya pasti diberkati. Betul, saudara. Itu janji Tuhan. Oh, tenang aja. Habis ini pasti saya mau dapat berkat besar. Betul, saudara. Itu janji Tuhan. Tapi jangan lupa, ada kalanya masalah itu diizinkan Tuhan. Persoalan itu diizinkan Tuhan. Karena Tuhan mau berbicara, menegur saudara dan saya. Menuntut sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Jangan lupa itu, saudara. Saya mau beri contoh di dalam firman Tuhan. Dua saja, saudara. Dua peristiwa. Mari kita buka 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Di dalam ayatnya yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Safat. Setelah ia sampai pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ayat 11, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dan buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku, dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ayat 13, saudara. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ayat 14. "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya katakan bahwa apa, saudara? Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita harus mengerti bahwa di sana juga ada tuntutan Tuhan. Dalam peristiwa Elia dan janda Safat, saudara, pada waktu itu janda Safat sedang menghadapi persoalan yang berat. Janda Safat sedang dalam persoalan ekonomi, saudara, dalam kesukaran, dalam kesulitan. Pada waktu Elia datang, dia datang bukan sebagai, boleh dibilang bukan sebagai orang yang datang bawa sembako istilahnya, saudara ya. Tapi dia malah datang, dia berkata, "Ambilkan aku air," pertama, saudara. Dan yang kedua, "Ambilkan aku roti." Si perempuan ini, si janda Safat ini, dia berkata bahwa ini yang terakhir punyaku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam masa-masa yang sukar hari-hari ini, saudara, kita sedang menghadapi pandemik ini, saudara, di mana kita harus stay di rumah, saudara, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Tentunya, saudara, ada banyak orang juga sedang menghadapi kesulitan, sedang menghadapi kesukaran, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi berdasarkan firman Tuhan hari ini, saudara, Tuhan berbicara bagi kita bahwa di tengah kesukaran itu bukan cuma ada kemurahan Tuhan, tapi lewat peristiwa janda Safat itu kita mengerti bahwa di dalam kesukaran pun kadangkala Tuhan memberikan tuntutan buat saudara dan saya sebelum dia memberikan jawaban buat saudara dan saya. Sebelum Tuhan melepaskan saudara dan saya dari persoalan, Tuhan menuntut sesuatu buat saudara dan saya, seperti yang dituntut oleh janda Safat ini. Di tengah keadaan yang berat, janda Safat dituntut untuk memberi lebih dulu, memperhatikan orang lain lebih dulu dibanding dirinya, saudara. Di tengah kesulitan ini,
banyak orang menjadi egois. Banyak orang menjadi apa saudara? Menjadi pribadi yang gak peduli lagi dengan orang lain. Hilang yang namanya kasih. Hilang yang namanya apa? Kepedulian. Semua orang memikirkan kesusahannya sendiri. Menutup baik-baik berangkasnya saudara. Menutup baik-baik perbendaharaannya saudara. Tidak memikirkan orang lain. Tahukah saudara, saya mengerti bahwa hari-hari ini banyak juga anak-anak Tuhan sedang mengalami persoalan ekonomi. Mungkin usaha bangkrut saudara, atau mengarah kepada penurunan saudara. Mungkin saudara gajinya terpotong. Mungkin saudara yang berusaha, yang sedang usaha saudara mungkin sepi. Mungkin saudara hari-hari ini saudara, ketika saudara sedang menghadapi persoalan ini, masa kesukaran ini saudara, mungkin saudara salah satu orang yang mengalami PHK. Saudara tidak punya kehilangan pekerjaan. Tapi saya mau katakan kesulitan ini, kesukaran ini, jangan sampai menawarkan hati saudara untuk memberi bagi orang lain. Untuk peduli kepada orang lain. Sebab justru bagi orang percaya di tengah kesukaran, di tengah kesukaran, kita harus menyatakan kasih Tuhan. Ketika janda Sarfat dituntut untuk memberi yang terbaik lebih dulu saudara. Yang terakhir udah gak punya apa-apa. Tapi Tuhan tuntut untuk berikan itu buat Elia. Ketika janda Sarfat melakukannya, janji Tuhan tergenapi atas janda Sarfat. Saya mau katakan saudara bahwa hari-hari ini, di masa-masa sukar, saya tahu kita semua sedang menghadapi kesulitan. Tapi kalau Tuhan tuntut saudara dan saya untuk memberi yang saudara dan saya punya buat orang lain, lakukanlah itu saudara. Sebab janji Tuhan seperti janda Sarfat ini, bahwa tempayan itu saudara tidak akan pernah habis. Minyak di buli-buli itu tidak akan pernah habis dalam hidup saudara dan saya, kalau kita melakukan yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Percayalah saudara, kesukaran ini akan kita lewati. Tapi jangan sampai melewati tuntutan Tuhan bagi hidup kita saudara ya. Pastikan kita melakukan tuntutan Tuhan. Yang kedua saudara, kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ada seorang yang sedang sakit, Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara dikasih Tuhan, dalam hal ini kasusnya peristiwa ini saudara, Maria dan Marta saudara, dia mempunyai adik yang sakit. Dan pada waktu itu ketika Tuhan sedang dalam perjalanan, ketika diberitahukan berita ini, Tuhan malah berkata apa saudara? Bahwa penyakit itu gak akan mendatangkan kematian. Malah Tuhan sengaja menunda kedatangannya 2 hari. Dan apa yang terjadi saudara? Maka pada waktu itu dalam peristiwa itu kita semua sama-sama tahu Lazarus meninggal saudara ya. Nah kondisinya Maria dan Marta dalam keadaan yang duka, dalam keadaan kehilangan saudara. Saya mau katakan saudara bahwa ketika kita sedang diperhadapi kehilangan, ketika kita sedang diperhadapkan dengan sakit penyakit saudara, atau mungkin saudara saat-saat ini saudara sedang punya pergumulan yang berat yang saudara sedang gumuli, saya mau katakan ada kalanya Tuhan membiarkan saudara, seperti peristiwa Lazarus. Ada kalanya Tuhan tahu saudara sedang bergumul,
bergumul. Tuhan tahu saudara sedang sakit. Tuhan tahu saudara sedang dalam kehilangan, dalam duka, saudara sedang meneteskan air mata saat ini. Tapi ada kalanya juga Tuhan membiarkan demikian, saudara. Bukan berarti Tuhan tidak peduli. Sekali lagi, karena Tuhan sedang menuntut sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Apakah itu, saudara? Percaya. Mampukah saudara dan saya percaya kepada Tuhan ketika waktu yang saudara lewati dengan saya dalam menanti janji Tuhan gak terkunjung-kunjung tiba? Tuhan mau lihat Maria dan Marta, mereka percaya gak dengan Tuhan? Kan Tuhan katakan bahwa apa? Penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian. Tuhan menunda kedatangannya untuk apa? Untuk supaya Maria dan Marta punya hati yang percaya kepada Tuhan. Itu sering kita lewatkan, saudara. Banyak kali kita hanya memandang masalah, kita hanya memandang persoalan, dan kita berkata, Tuhan, kapan Tuhan jawab doa saya? Kapan Tuhan lepaskan saya dari pergumulan ini? Tanpa kita bertanya, apa kita tidak bertanya, Tuhan menuntut apa dalam hidup saudara dan saya? Yang Dia tuntut adalah percaya, saudara. Kalau saat ini saudara dan saya berdiam di rumah, tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin keluarga saudara ada yang sakit. Mungkin saudara, di luar sana saudara punya teman yang sedang sakit, sedang bergumul, punya persoalan, dan hati saudara mungkin sedang merasa sedih karena keadaan itu. Saudara tidak bisa bantu. Saya mau katakan, yang Tuhan tuntut percaya. Tuhan bisa bekerja melewati waktu, melewati tempat saudara. Di sini saudara berdoa, di sana Tuhan bekerja. Tapi kuncinya apa? Tuhan menuntut saudara dan saya percaya. Pegang janji Tuhan. Jangan lepaskan janji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, mari kita menemukan kasih setia Tuhan. Yaitu apa? Tidak cuma melihat kemurahannya, tapi melihat juga tuntutannya Tuhan. Hari-hari ini, ketika Tuhan biarkan saudara dan saya di rumah, untuk diam di rumah, apa yang sedang Tuhan tuntut dalam hidup saudara dan saya? Tanya itu sama Tuhan. Tanpa kita bertanya, apa yang Tuhan tuntut dalam hidup kita? Tanpa kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Sebelum Tuhan menjawab doa saya. Tuhan mau menyatakan mujizatnya buat saudara dan saya. Tapi Dia mau supaya saudara dan saya tidak cuma melihat kemurahannya, tapi juga mengerti didikannya, arahannya. Tidak hanya melihat pertolongannya, tapi juga melakukan apa yang dituntut dalam hidup kita. Jadi saat ini saudara dikasih Tuhan, mari kita memahami, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita tidak lepas dari masalah. Kita tidak lepas dari kesulitan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan pasti melepaskan saudara dan saya dari persoalan ini. Pertanyaannya, sudahkah kita melihat bukan sampai kepada kemurahannya, tapi sampai juga kepada didikannya, tuntutannya dalam hidup saudara dan saya? Kita renungkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan
Tuhanku terlebih besar. Jadikan ini sebagai ujian dari hati kita, ungkapan hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Ungkapan hati kita untuk kita mau melakukan firman Tuhan di tengah kesukaran ini. Apa yang menjadi tuntutan Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang menuntut saudara dan saya untuk mengampuni, maka mengampunilah. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang menuntut saudara dan saya untuk mengucap syukur, maka mengucap syukurlah. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang menuntut saudara dan saya untuk bersekutu lebih dalam, berdoa lebih dalam, maka lakukanlah, bersekutulah dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara, Tuhan sedang menuntut saudara dan saya untuk mengasihi lebih lagi, memberkati orang lebih lagi, lakukan itu buat Tuhan. Saya yakin dan percaya apa yang saudara rindukan, apa yang saudara sedang gumuli hari-hari ini, saudara akan menerima jawaban Tuhan ketika saudara mengerti bukan hanya kemurahan Tuhan, tapi juga didikannya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Naikkan pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Naikkan pujian ini sekali lagi. Nanti Bapak Gembala tutup kita dalam doa. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Nanti doa tutup oleh Bapak Gembala beserta dengan doa berkat. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kembali kepada Engkau. Kami berterima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kesempatan dalam keterbatasan, Tuhan izinkan kami untuk lagi berbuat bakti, beribadah, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terlebih kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Bapa, Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami. Khususnya hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sementara menyaksikan, mengikuti ibadah.
Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan terjadi bagi umat-umat-Mu. Dan Tuhan Yesus, tolong umat-umat Tuhan, biar sepanjang minggu yang berjalan ini, yang dilewati, Tuhan, mujizat Tuhan selalu nyata, campur tangan Tuhan selalu Engkau nyatakan. Terlebih apa yang menjadi kehendak-Mu bagi jemaat, bagi umat-Mu, Tuhan nyatakan supaya dalam setiap tindakan dan setiap perbuatan yang dilakukan oleh umat-umat-Mu, semua dapat menyenangkan hati Tuhan karena sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk peka mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk peka mengerti akan rencana Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup kami. Sehingga di hari-hari ini Tuhan, di masa kesulitan kami tetap melihat jalan Tuhan yang terbaik, dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong umat-umat-Mu dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan hampiri, Tuhan campur tangan, Tuhan dahului, buat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan, sehingga mendatangkan kemuliaan hormat hanya bagi Engkau. Berikan kesehatan, kekuatan yang baru bagi umat-umat-Mu. Jauh hindarkan dari sakit penyakit, dari virus yang mewabah hari-hari ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan umat Tuhan yang sementara dalam kesusahan, Tuhan Engkau hiburkan. Yang dalam permasalahan, Tuhan Engkau kuatkan. Bahkan mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, oleh bilur-bilur Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati juga jemaat Tuhan yang belum sempat menyaksikan ikut beribadah bersama dengan kami dimanapun mereka berada. Tolong dan jaga dan lindungi Tuhan. Ingatkan kembali di lain kesempatan, jam dan waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan, supaya kami sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami taruh serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah sukacita, damai sejahtera ada dalam hidup kami, sekalipun di tengah kesusahan yang dialami oleh bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, MPR Tuhan, para wakil-wakilnya, dan kami berdoa gubernur, bupati, camat, wali kota, bahkan tingkat yang paling bawah sekalipun, mereka Tuhan angkat untuk menjadi pemimpin bagi kami. Biar setiap apa yang mereka lakukan itu mendatangkan damai sejahtera, karena itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, kami serahkan juga para TNI, Polri, para dokter, para perawat, aktivis, relawan yang hari-hari ini berjuang, hari-hari ini sementara bekerja keras untuk menangani COVID-19 ini. Kami taruh serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pagari mereka dengan kuasa-Mu, sehingga setiap mereka dengan keadaan sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya maksud Tuhan yang baik dan indah terjadi bagi bangsa kami. Di mana tempat kami tinggal, kami berdiri, kami hidup, kami beraktivitas, disitulah damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, dan Tuhan sudah memberkati kami semua, mulai dari anak kecil, mulai dari orang muda, orang dewasa, para orang tua, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan akhirnya kami mau tutup ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya berkat lawatan Tuhan sudah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan pada akhirnya, saudara-saudaraku, marilah kita menerima berkat dari Tuhan.
Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita di sorga melalui cinta kasih sayang yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Dalam persekutuan kita bersama dengan Roh Kudus yang mendatangkan kuasa, mendatangkan penyertaan, mendatangkan mujizat mulai hari ini, besok seterusnya sampai hari Maranatha di mana Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita semua yang sudah menerima berkat dengan iman percaya kita dapat berkata bersama-sama haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.